Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Yolanda dengan NIM C1 C01 1903. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai akad ijarah, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi akad ijarah. Yang pertama, akad ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau disebut juga ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tetapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atas pekerjaan dan atau jasa. Aset yang disewakan atau objek ijarah dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan lain sebagainya, karena ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Selanjutnya jenis akad ijarah. Yang pertama, berdasarkan objek yang disewakan, yaitu ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak, seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, dan mengatur paket, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah dibagi menjadi 4. Yang pertama, ijarah asli, yang mana transaksi sewa-menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada pemindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik atau yang disingkat sebagai IMBT, ini adalah akad ijarah yang terdiri dengan adanya perjanjian atau wa'ad, pemindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua, jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Yang terakhir yaitu ijarah atau ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Selanjutnya, dasar hukum akad ijarah. Yang pertama, tentu Al-Quran. Dalam surat Al-Zukhruf ayat 32 berbunyi, dijelaskan, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain, dan rahmat Tuhan mula lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang kedua, dari sunnah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah ahlimu upahnya kepada tukang bekam itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Ini di hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi PSHK ED 107. Akuntansi untuk pemberi sewa atau mujir. Pertama, biaya perolehan. Untuk objek ijarah, baik aset berwujud maupun tak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebagai
sebesar biaya perolehan. Setiap penerimaan pendapatan sewa awal bulan, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan. Pemindahan kepemilikan objek ijarah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ilustrasi kasus akad ijarah. Yang pertama, si A ingin mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota Jakarta dengan biaya 20 juta per tahun. Daerah Pondok Indah. Lalu si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan, serta melihat kondisi rumah secara detail dari si B tersebut. Setelah itu, si A sudah yakin bahwa isi dari rumah si B itu bagus dan menarik. Si B melakukan kesepakatan kepada si A serta meyakinkannya. Dan si A menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa si A akan mengontrak rumah itu sekaligus rumah si B. Si A mendapatkan manfaat, yaitu dengan menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada, sedangkan si B juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari si A, bahwa selama 1 tahun si A tinggal di rumah yang disewakannya. Mungkin pada video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf juga karena uh, uh, masih banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.